Dan kita ke informasi lain dulu saudara. Polisi menegaskan pelaksanaan gelar perkara khusus ijazah Jokowi bukan ditunda, melainkan diralat. Ralat ini adalah permintaan pihak pendumas yakni TPUA. Penegasan ini disampaikan Karopenmas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko. Menurutnya Polri sebelumnya sudah mengirim undangan tanggal 30 Juni kepada pihak pendumas dan terdumas untuk menghadiri gelar perkara khusus tanggal 2 Juli. Namun pihak TPUA kemudian meralat dengan menambahkan 4 unsur untuk dihadirkan pada gelar perkara khusus yang diubah menjadi tanggal 9 Juli mendatang. Keempat unsur itu yakni Komnas HAM, DPR, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan. Jadi terdahulu surat pendumas ya kan, kemudian ditindaklanjuti tanggal 30 Juni yang lalu itu perihal undangan gelar perkara khusus kepada pihak pendumas dan terdumas. Kemudian pendumas dalam hal ini TPUA tanggal 2 Juli itu membuat surat perihal permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang gelar perkara khusus sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud. Seperti 1 Komnas HAM, 2 DPR RI, 3 Roy Suryo, 4 Rismon Hasiholan. Itu dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9 karena kan harus mengundang peminta untuk kehadiran nama-nama yang diminta itu. Mengenai alasan penundaan karena permintaan TPUA, Roy Suryo mengaku jika pesan yang ia terima dari Polri hanya memberitahukan ditunda untuk kembali digelar tanggal 9 Juli tanpa penjelasan soal alasan penundaan. Meski begitu, Roy meminta agar dirinya dan tim ahli independen lainnya diikut sertakan dalam gelar perkara khusus tanggal 9 Juli di Bareskrim. Jelas surat yang yang ditujukan pada Profesor Egy Sujana ya TPUA hari ini Jakarta 3 Juli tidak mencantumkan alasan penundaan. Jadi pokoknya hanya ditunda saja. Kami memiliki ijazah pembanding ya nomor 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih itu tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi kok bisa ada ahli dalam tanda kutip yang nanti katanya mau dihadirkan itu jadi kan tidak imbang nih. Gimana bisa ada seorang ahli yang tidak ahli yang kemudian dihadapkan untuk menjelaskan. Makanya saya menghormati betul ya TPUA untuk kemudian menghadirkan. Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah yang merupakan ajudan Presiden ke-7 Jokowi, Kamis 3 Juli lalu memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi pada 30 April lalu. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan bilang penyidik ingin menggali hal-hal terkait pencemaran nama baik dari orang terdekat Jokowi. Mari, sebenarnya keterangan seperti apa yang diketahui oleh seorang ajudan Presiden dalam kaitannya kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan juga oleh Pak Jokowi? Artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan, tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar. Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi. Namun, pemeriksaan ajudan Jokowi dipertanyakan urgensitasnya. Hal ini karena kapasitas seorang ajudan bukanlah staf ahli yang mengetahui soal ijazah atau dokumen milik Jokowi. Apa korelasi peristiwa ini dengan ajudan gitu? Ajudan itu kan sifatnya bukan sekretaris loh.
Ajudan itu juga bukan staf ahli gitu ya. Ajudan itu hanya pendamping fisik sebetulnya terhadap mantan presiden Jokowi. Nah, dalam konteks itulah jadi pertanyaan, lah ini ajudan korelasinya dengan peristiwa ini kira-kira apa gitu. Roy Suryo di depan Pak Jokowi gitu kira-kira gitu ya. Lalu nuduh lalalala misal ini ya. Nah, di samping Pak Jokowi itu ada ajudan. Kita mengerti ajudan itu sebagai saksi. Ya, peristiwa itu terjadi. Ini kan cuman sebuah pernyataan di ruang mana begitu ya. Yang Pak Jokowi dengan ajudan itu juga udah sama-sama tahu. Bahkan mungkin Pak Jokowi jauh lebih tahu. Sebelumnya, Kompol Syarif sempat menjelaskan perihal kondisi kesehatan Jokowi kala Menteri Pratikno dan mantan Menko PMK Muhadjir menjenguk Jokowi di Solo. Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Pemeriksaan ajudan Jokowi di Polda Metro Jaya merupakan pemanggilan untuk klarifikasi kasus pencemaran nama baik Jokowi. Tak hanya ajudan Jokowi, pihak penuding seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar hingga Dr. Tifa sebelumnya juga diminta klarifikasi, namun memilih untuk tidak hadir atas saran kuasa hukum mereka. Tim Liputan Kompas TV.